Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofreka Saputra dengan NIM A1J223041 akan membahas mini proposal yang telah saya selesaikan yang berjudul Eufemisme dan Disfemisme dalam postingan dengan tagar tolak revisi UU TNI. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah aplikasi X atau yang lebih kita kenal dengan Twitter yang mampu mengklasifikasikan apa yang sedang terjadi saat ini, baik di lingkungan Indonesia maupun di lingkungan dunia sekalipun. Mengapa? Karena kemajuan teknologi, manusia itu lebih banyak menggunakan handphone sebagai media komunikasi karena penggunaan handphone yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak menggunakan fitur-fitur yang aneh dalam mencari berita-berita yang sedang terjadi. Salah satunya itu tadi adalah X, aplikasi X atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi Twitter. Aplikasi ini memang mampu mengklasifikasikan apa yang sedang terjadi saat ini, baik itu sebuah pencapaian, keselarasan, hingga tentang dunia politik. Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR. Yang menjadi latar belakang kedua itu adanya substansi mengapa RUU TNI disepakati. Yang pertama itu ada kedudukan TNI, di mana pasal 7 soal operasi militer selatan perang atau yang kita kenal OMSP menambah cakupan tugas pokok TNI dari 14 menjadi 16 dan 2 tugas yang ditambahkan mengenai pertahanan siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Substansi yang kedua itu adanya penempatan TNI pada kementerian atau lembaga. Dan substansi yang terakhir itu mengubah pasal 53 yang mengatur masa dinas keprajuritan, di mana masa dinas yang selama ini paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi tamtama dan bintara, ditambah sesuai jenjang kepangkatan. Latar belakang yang ketiga itu adanya rasa ketidakadilan sosial dalam politik. Mengapa? Karena pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini itu dipaksakan oleh pemerintah dan DPR tanpa mungkin adanya persetujuan antara seluruh masyarakat Indonesia. Penggunaan eufemisme dan disfemisme yang digunakan masyarakat Indonesia untuk menyuarakan dan berkomentar menggunakan bahasa yang halus tapi kasar dalam maknanya. Eufemisme itu sendiri memiliki arti upaya untuk menampilkan bentuk-bentuk kata yang dianggap memiliki makna yang lebih halus tapi lebih sopan untuk menggunakan kata-kata yang telah biasa dan dianggap kasar. Penggunaan eufemisme ini berkaitan penting dalam kehidupan, terutama dalam pemakaian bahasa. Hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak belum mengetahui batasan pemakaian bahasa yang dianggap halus atau kasar, terutama pada anak-anak dalam menggunakan bahasa yang dianggap kurang sopan terhadap orang tua maupun orang lain. Sedangkan disfemisme sendiri itu adalah sebagai ungkapan yang bias, menyinggung, ataupun melukai. Wijana dan Rohmadi menyebutkan ada beberapa bentuk makian dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada makian berbentuk klausa, yang kedua makian berbentuk frasa, dan makian berbentuk klausa. Untuk penelitian ini, teori yang digunakan itu adalah teori Cair, yaitu tentang eufemisme tadi yang sudah saya jelaskan, dan Wijana dan Rohmadi. Penggunaan eufemisme dan disfemisme memang masih banyak digunakan untuk masyarakat Indonesia yang tidak mendapat kesempatan untuk menyuarakan atau berkomentar melalui secara langsung. Bagaimana untuk research gap dalam penelitian ini? Yang pertama itu ada tadi tentang eufemisme dan disfemisme dalam sosial dan politik di Indonesia masih sangat minim, terutama pada yang baru-baru mengenai RUU TNI. Memang masih banyak atau bahkan mungkin belum ada yang menganalisis atau yang meneliti tentang eufemisme dan disfemisme, terutama pada satu topik mengenai soal-soal atau permasalahan politik yang baru saja terjadi. Bukan baru saja, tetapi baru-baru ini terjadi. Seperti
pengesahan RUU TNI yang secara dipaksakan oleh pemerintah dan DPR. Yang kedua itu penelitian tentang bahasa dalam sosial media, terutama eufemisme dan disfemisme pada konteks tagar tolak revisi UU TNI belum ada yang mengeksplorasi secara mendalam. Mungkin beberapa ada yang mengeksplorasi, tetapi mereka hanya berfokus pada satu postingan atau beberapa postingan saja. Apalagi mereka juga hanya berfokus kepada komentar-komentar oleh masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu bagaimana caption yang bersifat eufemisme dan disfemisme dalam postingan pada tagar tolak revisi UU TNI di platform X atau Twitter. Rumusan masalah yang kedua itu apa komentar masyarakat Indonesia yang bersifat eufemisme dan disfemisme dalam postingan pada tagar tolak revisi UU TNI yang di platform X atau Twitter. Tempat penelitian ini menggunakan studi pustaka. Mengapa? Karena penelitian ini tidak terjun secara langsung. Studi pustaka itu sendiri merupakan upaya dalam mengumpulkan data-data dan sumber-sumber mengenai topik yang diambil dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan itu serangkaian kegiatan pengumpulan data, membaca, kemudian mengolah bahan peneliti tanpa terjun turun langsung ke lapangan. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata atau kalimat yang bersifat eufemisme dan disfemisme dalam postingan pada tagar tolak revisi UU TNI. Data ini didapatkan dan sumber data dalam penelitian ini adalah eufemisme dan disfemisme dalam postingan, baik caption maupun komentar yang menggunakan tagar tolak revisi UU TNI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan teknik catat. Teknik baca itu didasarkan pada analisis untuk memperoleh data yang tepat dan tidak keliru. Untuk teknik catat itu mengarsipkan data-data yang diperoleh dan diklasifikasikan pada substansi permasalahan. Dan terakhir itu ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan identifikasi data yang telah didapatkan dan diklasifikasikan ke substansi permasalahan. Selanjutnya ada klasifikasi data, di mana klasifikasi dilakukan kembali agar data yang didapat benar-benar tepat dan tidak salah. Terakhir dengan menginterpretasikan data, yaitu suatu proses penafsiran data yang telah diklasifikasikan. Baiklah, itu adalah penjelasan mengenai mini proposal yang telah saya selesaikan. Mungkin ada kesalahan dalam kata atau kalimat, baik ucapan, baik ekspresi maupun yang lainnya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.